Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang selaku tuan rumah, Bapak Profesor Dr. Fauzan MPD. Hadir juga di sini yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu, YPPII Batu, Bapak Dr. Roland Mezak Octavianus MTH, Sekretaris dan anggota Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Malang, Wakil Rektor 1 Bapak Profesor Dr. Samsul Arifin, Wakil Rektor 2 Bapak Profesor Dr. Haji Nazaruddin Malik, Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Nur Subeki STMT, Wakil Rektor 4 Bapak Profesor Dr. Sidik Sunaryo SH MSI MHum, para pejabat dan seluruh jajaran Universitas Muhammadiyah Malang yang saya hormati dan saya banggakan, dan juga terutama seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang saya hormati dan yang saya cintai. Para pejabat pemerintahan, kepolisian, dan TNI yang hadir di sini yang saya hormati dan saya banggakan. Saya juga hari ini didampingi oleh Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Manajemen Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Sutomo, Asisten Khusus Menteri Pertahanan, Laksamana Madya TNI Didit Purnawirawan Didit Herdiawan, Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Matra Laut, kemudian Marsikal Muda TNI Bambang Eko, Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi, Saudara Dhanil Anzar Simanjuntak, Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Hukum, dan hadir juga anggota DPR RI Saudara Moreno Suprapto. Saudara-saudara sekalian, terutama Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Malang, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, atas ridhonya kita hari ini masih diberi kesehatan dan masih diberi nafas dapat bertatap muka di aula yang baik ini, dalam hari yang baik ini, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita
baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang diberikan kepada saya hari ini diundang di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Terima kasih sambutan yang begitu baik, begitu hangat diberikan kepada saya. Saya merasa sekarang seolah-olah saya lebih muda lagi 25 tahun. Nampaknya kita harus sering bergaul dengan anak-anak muda supaya energinya sampai ke kita, saudara-saudara sekalian. Saya kalau lihat Anda semua, saya rasanya sangat terharu karena saya merasakan bahwa kita ini yang di panggung ini, kita harus bekerja lebih baik lagi agar masa depan mereka baik dan masa depan mereka cerah. Rasanya hati saya tidak rela meninggalkan panggung ini kalau yang di panggung itu tidak beres bekerjanya untuk anak-anak kita. Karena kalian memang pantasnya jadi anak-anak saya semuanya. Walaupun saya suka menghibur diri saya, ya, saya suka menghibur diri saya. Jangan panggil anak lah, panggil adik saja, kira-kira begitu. Saudara-saudara sekalian, saya diundang hari ini sebagai Menteri Pertahanan. Saya ingin hanya sebentar berbicara sebagai Menteri Pertahanan, tapi saya tadi sebelum saya mulai, saya ingin mengupas apa yang saya lihat tadi dalam video yang disajikan oleh Rektor. Saya melihat inisiatif yang diambil oleh Rektor beserta jajaran Universitas Muhammadiyah Malang adalah suatu langkah-langkah yang luar biasa, langkah-langkah terobosan, langkah-langkah strategik, langkah-langkah logis. Inilah langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan nyata yang kita lihat, yang kita rasakan, yang berlaku di masyarakat dan bangsa kita saat ini, saudara-saudara sekalian. Karena itu saya menyampaikan penghargaan yang sangat besar Pak Rektor dan jajarannya, dan saya optimis. Saya sekarang tambah optimis. Dengan kedatangan saya di kampus ini, saya merasa sekarang tokoh-tokoh kampus sekarang ada profesor-profesor yang mau turun gunung, yang mau bekerja di tengah-tengah rakyat, mengatasi kesulitan rakyat. Ini luar biasa. Terima kasih. Dan ini
nampaknya adalah tradisinya Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir dengan misi terutama pendidikan. Misi pendidikan. Hanya dengan pendidikan kita bisa mengatasi kemiskinan. Hanya dengan pendidikan kita bisa menjadi bangsa yang bermartabat. Hanya dengan pendidikan kita bisa mencapai keadilan dan mencapai kesetaraan dan mencapai demokrasi dan mencapai kehormatan kemerdekaan sejati, saudara-saudara sekalian. Jadi sekarang saya ingin menyinggung sedikit bahwa bangsa Indonesia setelah mengarungi perjalanan sebagai negara berdaulat sudah berapa dasawarsa, kita sekarang sesungguhnya berada di ambang tinggal landas, di ambang take off, di ambang kebangkitan menuju negara maju. Kita berada di ambang ini sekarang ini, sebentar lagi ini. Tadi sudah disebut ada peluang bonus demografi. Bonus demografi ini dalam sejarah peradaban manusia datangnya hanya sekali. Dalam sejarah suatu bangsa hanya sekali. Jarang ada kesempatan lagi. Hanya sekali. Ada negara yang mengambil peluang ini maju. Ada negara yang tidak mampu mengambil peluang ini. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa Civitas Akademika, marilah kita bersama-sama jadi bangsa yang bisa memanfaatkan peluang ini. Jangan kita mau terus menjadi negara yang tidak maju. Kita ingin menjadi negara maju. Kita ingin menjadi negara yang bisa menghasilkan, tidak hanya menggunakan, tapi menghasilkan. Tidak hanya konsumsi, tapi produksi. Ini yang kita cita-citakan. Kita ingin Anda sekalian dan seluruh rakyat Indonesia dan semua anak-anak Indonesia dan semua laki-laki dan perempuan Indonesia, kita ingin melihat hidup terhormat, hidup dalam keadaan terhormat. Apa artinya terhormat? Artinya terhormat adalah hidup dalam keadaan berkecukupan. Hidup cukup pangan, cukup papan, cukup sandang. Hidup dengan melihat anak-anak kita bisa riang gembira, bisa tumbuh dengan sehat, bisa cukup gizi, tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Ini cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Ini perjuangan ratusan tahun nenek moyang kita. Ini yang diidam-idamkan, dimimpi-mimpikan, diperjuangkan oleh pendiri Muhammadiyah, oleh pendiri Republik Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kita harus akui, kita pernah jadi bangsa yang kalah.
harus kita akui. Jangan malu mengakui sejarah kita sendiri. Tapi kita harus ambil pelajaran dari sejarah. Bangsa yang melupakan sejarah adalah bangsa yang akan mengulangi kesalahan-kesalahannya. Kita pernah kalah, sekarang bangsa Indonesia tidak boleh kalah lagi, saudara-saudara. Kita harus menjadi negara yang kuat, negara yang kuat, kuat fisik, kuat jiwa, kuat raga, kuat otak. Hanya dengan semua ini kita akan bersaing. Saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia ternyata diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita diberi kekayaan yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Karena kekayaan itu bangsa kita ratusan tahun selalu diganggu oleh bangsa-bangsa lain. Karena kita kaya, mereka datang ke sini. Bukan kita yang ke sana, mereka yang ke sini. Ratusan tahun silih berganti mereka datang bangsa Mongol, Portugal, Spanyol, Perancis, Inggris, Jepang, Belanda ini gak mau pulang-pulang. Terpaksa kita usir mereka. Dengan perjuangan yang gigih, perjuangan ratusan tahun, perjuangan di mana-mana, yang puncaknya adalah di Jawa Timur ini, di Surabaya, di Malang, di mana anak-anak muda kita umurnya 20 tahun seperti kalian, mereka angkat senjata, mereka melawan penjajah, dan mereka merebut kemerdekaan untuk saudara-saudara sekalian semuanya. Jadi saya ingatkan kepada kalian bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, bersyukur kepada orang tuamu bahwa Anda sekalian bisa menjadi mahasiswa dan mahasiswi di perguruan yang hebat ini, di perguruan yang terkenal, di perguruan Muhammadiyah yang banyak jasanya dalam perjuangan Republik ini. Muhammadiyah pernah melahirkan 2 presiden. Presiden Soekarno dari keluarga Muhammadiyah, Presiden Soeharto dari keluarga Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah. Pendiri Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Besar TNI Sudirman adalah kepala sekolah SMA Muhammadiyah di Purwokerto. Kepala SMA Muhammadiyah pada usia 29 tahun jadi Panglima besar Tentara Republik Indonesia yang menjadi Tentara Nasional Indonesia, memimpin perlawanan terhadap Belanda, memimpin perlawanan terhadap Inggris yang menang Perang Dunia Kedua. Si kepala sekolah SMA Muhammadiyah ini yang memimpin, dan begitu banyak anak-anak muda kita, begitu banyak kiai-kiai kita, begitu banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang merebut kemerdekaan. Bukan hanya bicara, bukan hanya pidato, tapi mempertaruhkan nyawanya. Kalau tidak salah, di Malang ini ada jalan yang sekarang diberi nama Jalan Pahlawan Trip, dan di situ ada monumen. Kalau tidak salah ada 39 mahasiswa pelajar
yang gugur pada hari itu di Malang melawan serbuan Belanda. Saudara-saudara sekalian, saya cerita ini untuk menggugah saudara-saudara kalian, karena justru dengan kekayaan kita nanti akan mampu mencapai cita-cita kita. Masa depan Anda semua, masa depan anak-anak muda semua ini, masa depan Anda adalah gemilang, adalah luar biasa. Nanti Indonesia, sebentar lagi Indonesia akan menjadi negara bukan lagi G20. Kita sekarang sudah G20. Kita sekarang negara ke-16 ekonomi terbaik di dunia, 16 ekonomi terbesar. Kita sebentar lagi akan jadi negara ke-12, kemudian negara ke-8, ke-9, bahkan ada yang meramalkan kita bisa menjadi negara ke-4 terbesar di dunia dari segi ekonomi. Bisa, kita bisa. Kita diramalkan tahun 2050, berarti 27 tahun lagi, 26 tahun lagi, ya, 26 tahun lagi kalian di puncak kariermu. Sekarang umurmu berapa? 18 tambah 26 berapa itu? 44. Di antara Anda semua ini akan yang jadi nanti gubernur Jawa Timur, akan jadi bupati, akan jadi profesor, akan jadi konglomerat, akan jadi menteri pertahanan, akan jadi presiden. Tapi saya titip, kalau nanti kalian jadi orang, jangan kalian khianati rakyatmu. Jangan kalian lupa orang tuamu. Jangan jadi koruptor. Jangan jadi antek asing. Saya titip, nanti 26 tahun yang lagi saya tidak tahu saya berada di mana. Mudah-mudahan saya masih bisa lihat kalian. Kalaupun tidak dari dunia yang ini, saya akan ngintip dari dunia yang lain. Kalau kalian jadi koruptor, saya akan kembali, saya cari kalian. Betul? Malam-malam saya cari kalian. Bagaimana, cukup ceramah saya? Cukup? Sebentar ya, aku minta izin dulu sebentar ya. Tadi alhamdulillah saya minum kopi tadi. Sekarang semangat lagi. Dengan satu cangkir saya bisa pidato 3 jam. Tinggal Anda, kalian kuat nggak dengar 3 jam?
Benar. Benar. Nah, baru setengah jam udah dia ngantuk itu. Tapi ini oke ya. Ini saya benar-benar bicara kepada masa depan Indonesia. Bangsa kita diberi Yang Maha Kuasa kekayaan luar biasa. Luar biasa. Contoh, saya minta ditayangkan komoditas-komoditas. Ada slide komoditas, coba dipasang. Kita sekarang produsen nikel kedua, kalau tidak salah kedua terbesar di dunia. Kalau enggak pertama, kedua mungkin. Boksit, tembaga, timah, ini baru segelintir komoditas yang saya beri sebagai contoh. Nanti nikel sudah dari tahun yang lalu, tahun 22, Presiden Joko Widodo sudah melarang nikel tidak boleh dijual sebagai bahan baku, tidak boleh diekspor sebagai bahan baku, harus diolah di bumi Republik Indonesia. Kalau diolah, nilainya naiknya bisa 67 kali. 67 kali. Tahun 2021 penghasilan kita dari nikel kurang lebih 15 triliun rupiah, 1 miliar dolar. Tahun 2022 penghasilannya naik 20 kali lipat, 20 kali lipat, mendekati 400 triliun, 20 miliar dolar lebih. Bayangkan, hanya dengan keputusan, hanya dengan kebijakan. Begitu Pak Jokowi menerapkan kebijakan itu, negara asing marah, berang, negara asing protes, negara asing mengancam akan boikot barang-barang kita, akan boikot macam-macam. Mereka sudah boikot kelapa sawit kita, Eropa sudah boikot kelapa sawit kita. Sekarang mereka mau ngancem, mau boikot kopi kita, teh kita, coklat kita. Saya dan pemerintah Indonesia sikapnya tegas. Presiden Joko Widodo mengatakan kepada saya, Menhan, kalau kita tidak hilirisasi, tidak mungkin negara kita jadi negara makmur. Itu yang beliau katakan kepada saya. Kalau kita tidak memaksa barang-barang itu diolah di Indonesia, kita tidak mungkin jadi negara makmur. Kita selamanya, anak-anak kita selamanya akan dapat gaji yang kecil, dapat upah selalu yang minimum. Kita tidak mau itu. Kita tidak mau itu. Kita mau anak-anak kita hidup dengan baik. Kita mau anak-anak kita berpenghasilan cukup. Itu tekad kita. Karena itu saya mendukung kebijakan-kebijakan itu, dan saya akan meneruskan kebijakan-kebijakan itu, saudara sekalian. Boksit diolah menjadi alumina, alumina diolah menjadi aluminium, aluminium bahan untuk pesawat terbang, untuk mobil, untuk motor, untuk televisi. Semua barang-barang kita banyak sekali kandungan aluminium. Tenaga surya,
Panel-panelnya itu nanti dari bahan boksit. Boksit menjadi panel surya, nilainya naik 194 kali, saudara sekalian. Dan yang lain-lain semua. Bahkan sawit kita olah di Indonesia bisa menaiknya 79 kali. Saudara-saudara, di Jepang satu kilang minyak menghasilkan 30% hasilnya limbah. Limbahnya diolah oleh 40 perusahaan. Limbahnya diolah oleh 40 pabrik. Hasil olahannya itu diolah lagi oleh 40.000 pabrik. Satu kilang menghasilkan turunan yang bisa menjadi bahan untuk 40.000 pabrik. Berapa anak-anak Jepang kerja di 40.000 pabrik itu? Berapa insinyur, berapa sarjana, berapa teknisi, berapa mekanik? Bayangkan kalau kita punya 10 smelter boksit, 20 smelter nikel, smelter tembaga, smelter emas, kilang minyak, berapa ratus ribu pabrik yang akan hidup di Republik Indonesia ini. Ini masa depan kalian semua. Anda semuanya harus bekerja keras, belajar dengan keras, supaya nanti Anda menjadi warga negara yang mampu, warga negara yang bekerja dengan produktif, warga negara yang menghasilkan kekayaan bagi Republik Indonesia. Dan Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah di Malang telah merintis fondasi-fondasi yang luar biasa. Saya malah ingin belajar dari sini untuk melihat apa yang sudah dikerjakan. Kalau perlu kita tiru di tempat-tempat kita. Karena saya sebagai Menteri Pertahanan, saya juga Menteri Pertahanan ini juga punya universitas, namanya Universitas Pertahanan. Tapi kita mahasiswanya tidak 37.000. Mahasiswa kita baru berapa ya? 3.000 kali. 3.000 ya. Baru 3.000. Jadi saudara-saudara sekalian, tadi saya kasih gambaran sedikit. Sekarang saya mau memberi suatu strategi bagaimana mencapai itu. Jangan hanya pinter pidato, jangan hanya pinter omong. Ini yang penting, karena ini adalah lembaga cendekiawan. Di sini banyak profesor, di sini banyak PhD, S3. Seorang doktor, seorang PhD itu orang yang paling pinter di sebuah negara, karena nggak ada lagi S4 atau S5, ya kan? S1, S2, S3. Doktor itu kalau di tentara sama dengan jenderal. Kalau udah doktor, apalagi udah guru besar, udah profesor, seumur hidup akan dipanggil profesor, ya. Walaupun sudah nggak ngajar lagi, tetap dipanggil profesor, prof. Sama dengan jenderal. Saya udah pensiun, tetap aja dipanggil jenderal sampai sekarang, ya. Profesor itu dipanggil prof. Tapi kadang-kadang ada yang salah, profnya bukan profesor tapi provokator. Tapi tidak di UMM. Sekarang apa strateginya? Sekarang saya cerita strategi, ya, penting. Bagaimana nanti mencapai itu? Bagaimana kita menuju
cita-cita kita sebentar lagi kita mencapai 2045. Kita proklamasi 1945, sebentar lagi mencapai 2045 yang kita sebut Indonesia Emas. Sekarang sedikit aja kita tetap berpegang kepada landasan kita. Tujuan nasional kita apa? Sesuai dengan proklamasi kita, undang-undang tujuan nasional kita jelas, ya, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ingat, ini nilai-nilainya. Kemudian apa target kita 2045? 2045 sekarang kita punya produksi domestik bruto, artinya seluruh hasil kita satu tahun nilainya adalah tahun ini sudah 1,4 triliun dolar. 1,4 triliun dolar, 1.400 miliar dolar tahun ini. 1,4, tahun 22 masih 1,3. Tapi nanti 2045 target kita adalah 9,8 triliun. 9,8 triliun. Naiknya itu berapa itu? 7 kali. 7 kali. Naiknya 700% lebih dalam kurun waktu 20 tahun. 2024 sampai 2045. Ranking kita sekarang 16 besar di dunia. Kita bisa mencapai 5 besar di dunia. Bayangkan enggak? Kita nanti akan di atas Inggris, di atas Belanda yang dulu jajah kita. Kita nanti akan lebih besar dari Belanda. Nanti penghasilan kita sekarang tahun ini adalah 4.580 dolar per kapita satu tahun. Kita menuju 30.000 dolar. Nanti tantangannya adalah bagaimana kekayaan ini bisa kita kelola supaya merata, supaya tidak hanya dikuasai segelintir orang di atas, tapi bisa merata seluruh rakyat kita menikmati kekayaan seluruh bangsa Indonesia. Saudara-saudara, bagaimana kita mencapai itu? Kita mencapai itu karena kita benar-benar harus mengakui bahwa landasan fondasi kita sekarang sudah kuat, dan ini harus diakui adalah berhasil karena pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Kadang-kadang bangsa Indonesia malas menghormati pemimpin-pemimpinnya, malas menghormati orang tuanya sendiri, malas menghormati guru-gurunya sendiri. Ini kelemahan kita. Kalau ada kesalahan tidak pernah dilupakan, kalau ada prestasi susah diingat. Kita menang olahraga dimanapun, kadang-kadang kita juga males tepuk tangan, kita males memberi dukungan. Kita harus introspeksi diri kita sendiri. Ini keberhasilan. PDB kita naik, neraca perdagangan kita tambah baik, cadangan devisa kita membaik. Ini adalah landasan. Kita bangun gedung harus pakai landasan. Tidak mungkin kita tinggal landas kalau landasannya tidak kuat. Saudara-saudara, fondasi solid tadi
produsen nikel nomor 1, produsen sawit, kelapa sawit, bukan kepala sawit ya, kelapa sawit nomor 1 di dunia. Eropa boikot kita. Saya jawabnya apa? Saya jawabnya, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kau tidak mau beli kelapa sawit kita. Kita akan gunakan kelapa sawit kita untuk rakyat Indonesia sendiri. Kau tidak mau pakai kelapa sawit kita, kita akan bikin kelapa sawit menjadi BBM, menjadi solar buatan Indonesia yang tidak akan habis-habis. Solar yang ramah lingkungan, solar yang tidak akan menimbulkan polusi, dan BBM kita adalah dari tanaman. Habis dipanen nanti akan ada tanaman lagi, ada buah lagi, dan akan dipanen lagi. Kita tidak perlu import BBM dari manapun, dan BBM kita nanti adalah swasembada BBM, swasembada energi. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi kalau hai Eropa, kami baik sama kau, kami cinta kau, tapi kau tak cinta aku. We love Europe, but sometimes Europe does not love us. And you boycott our palm oil. You boycott our palm oil, and we say to you, thank you, sir. You don't have to buy our palm oil. We will use our palm oil ourselves. Kalau bahasa anak Jakarta, lo mau beli kek, lo nggak beli kek, emang gue pikirin. Negara gue besar, rakyat gue besar, nggak perlu kita jual ke NT sana, kita pakai sendiri. Terima kasih lo nggak mau beli. Jangan main-main dengan Indonesia sekarang ya. Indonesia ini punya kekayaan, punya kekuatan. Kita tidak mau dijajah kembali. Kita tidak mau menjadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela kalau kalian itu disuruh-suruh oleh bangsa lain. Saya tidak rela anak-anak saya jadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela. Ekonomi makro terjaga. Pertumbuhan kita salah satu tertinggi di dunia sekarang, dan saya yakin akan bisa lebih tinggi lagi. Inflasi kita sekarang rendah. Kita harus hati-hati, kita harus jaga ini. Hutang pemerintah kita juga termasuk salah satu yang rendah di dunia sekarang. Kita sekarang hanya 38% dari produksi kita. Negara-negara lain jauh lebih banyak hutang daripada kita. Saya lanjut, saya persingkat. Bagaimana, masih kuat dengar pidato saya? Benar? Perlu saya minum kopi lagi? Tapi saya bisa baca kalian. Jadi kalian semangat, tapi saya coba mempersingkat. Nanti lebih supaya ada kesempatan Anda itu bisa bertanya kepada saya. Bagaimana cara kita mencapai Indonesia Emas? Cara kita mencapai Indonesia Emas, kita melaksanakan ekonomi Pancasila. Apa itu ekonomi Pancasila? Prinsip-prinsip ekonomi Pancasila.
pertama tentunya ekonomi kita harus ada landasan religius dan mewujudkan persatuan nasional. Kalau ekonomi neoliberal hanya menguntungkan keuntungan, persetan, yang penting saya untung, kamu menderita, kamu melarat, urusan kamu, saya untung. Kita tidak bisa begitu. Kita seluruh rakyat Indonesia harus ikut menikmati keuntungan dari ekonomi kita. Ekonomi kita harus junjung tinggi kemanusiaan. Kalau ekonomi neolib tidak ada urusan kemanusiaan, sekali lagi yang penting untung. Bahkan dalam sistem neolib kapitalisme itu mereka mengatakan apa? Greed is good. Keserakahan adalah baik. Serakah itu baik. Kita tidak bisa. Itu bertentangan dengan budaya kita. Kita tidak bisa mengizinkan keserakahan. Kalau saya hanya mikirin keuntungan, saya tebang aja pohon semua di tanah saya. Persetan anak cucu kita. Atau kita bikin pabrik, kita buang aja limbahnya ke sungai, mati semua yang mandi di sungai. 3. Ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional. 4. Ekonomi yang egaliter dan kerakyatan. Dan 5. Ekonomi yang berkeadilan sosial. Ekonomi Pancasila mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme. Ini yang kita sebut jalan tengah. Saudara-saudara, bahkan tokoh-tokoh barat pun sudah mengakui bahwa ekonomi neolib tidak bisa membawa kesejahteraan untuk rakyat. Mereka sendiri mengakui. Saudara-saudara sekalian, saya sebut apa yang telah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo adalah penerapan daripada ekonomi Pancasila. Jokowinomics, berpihak kepada rakyat kecil, membantu rakyat yang susah. Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, BLT Dana Desa. Dan sekarang ini saya sampaikan strategi kita yang saya sebut strategi transformasi bangsa. Kita harus melaksanakan 17 program prioritas. 17 yang disebut oleh rektor. Banyak kemiringan dengan tadi yang sudah dilaksanakan program profesional, profesor penggerak pembangunan. Yang pertama, swasembada pangan. Harus swasembada pangan. Tidak bisa kita tergantung bangsa lain. Kemudian juga swasembada air, swasembada energi, pemberantasan kemiskinan. Kita harus berani memberantas kemiskinan. Kita harus berani untuk menghilangkan kemiskinan, dan kita bisa menghilangkan kemiskinan. Yang penting adalah kehendak. Kita harus menghilangkan korupsi. Kita harus tingkatkan pelayanan kesehatan dan obat untuk rakyat. Kita harus perkuat pertahanan negara. Bangsa yang lemah, kekayaannya akan selalu dicuri. Kita harus berantas narkoba. Kita harus lanjutkan pemerataan ekonomi, UMKM, dan pembangunan ibu kota negara. Kita harus sempurnakan penerimaan keuangan negara. Kita harus menjamin tersedia pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani, tidak melalui terlalu banyak perantara, langsung dari pabrik langsung ke petani. Kita harus lanjutkan hilirisasi
industrialisasi. Kita harus menjamin rumah murah untuk masyarakat miskin, masyarakat desa, dan rakyat yang membutuhkan. Kita harus kuatkan pendidikan, sains dan teknologi, reformasi politik, hukum dan birokrasi, menjamin lingkungan hidup, melestarikan seni budaya kita sendiri, dan tingkatkan prestasi olahraga kita. Kita ingin sepak bola Indonesia tim nasional masuk Piala Dunia, insya Allah. Kemudian 17 program, 8 program yang saya sebut program hasil cepat. Membangun sekolah-sekolah unggul di setiap kabupaten, memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi, cetak, tingkatkan lumbung-lumbung pangan desa, daerah, dan lumbung pangan nasional. Lanjutkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dan program Keluarga Harapan untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Selenggarakan cek kesehatan gratis. Tiap warga negara harus 1 tahun sekali dicek kesehatannya tanpa dipungut bayaran. Berantas penyakit TBC dalam 5 tahun dan bangun rumah sakit berkualitas di setiap kabupaten. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT dana desa, menyediakan rumah murah untuk yang membutuhkan. Kemudian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Ini untuk menghilangkan stunting. Ini untuk menghilangkan anak-anak kita tidak tumbuh dengan baik. Mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan penerimaan negara. Yang terakhir, menaikkan gaji guru, aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, serta kepala desa dan perangkat desa. Saudara-saudara sekalian, ini strategi kita, ini jalan kita ke depan. Saya kira terima kasih perhatian saudara-saudara, dan optimis, gembira, masa depan kalian hebat. Catatannya satu, ada catatan, ada syarat. Syaratnya adalah semua pemimpin Indonesia harus rukun, harus kerjasama, harus sejuk, harus mengutamakan azas kekeluargaan dan azas persatuan. Tidak boleh mau menang sendiri. Ini syaratnya. Kalau kita bisa seperti itu, kita akan menjadi negara hebat, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.